Baik, salam saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa kembali jumpa dengan saudara pada sore hari ini. Minta maaf buat kita semua yang tadi pagi menyaksikan siaran langsung dari khotbah saya dalam bagian kedua tentang kesukaan orang Kristen. Namun kita mengalami kendala, saudaraku, dalam khotbah saya itu terputus oleh karena jaringan tadi pagi di tempat saya ini agak kurang baik sehingga terputus. Nah, sore hari ini saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda sedang menyaksikan siaran ini, mungkin yang lagi di rumah, yang lagi saudaraku baru pulang dari tempat kerja, atau dari dalam perjalanan, saudara bisa menyimak siaran ini karena saya akan mengulangi secara singkat dan kemudian melanjutkan apa yang saudaraku saya mau sampaikan tentang kesukaan orang Kristen atau kesukaan rohani yang harus dimiliki oleh setiap kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang masih menjadi bagian pembahasan kita adalah di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-46. Saudara yang diberkati, saya ingatkan kembali bahwa kesukaan orang Kristen ini atau kesukaan rohani itu tidak bisa muncul dari dalam pribadi kita secara alami, tetapi itu merupakan pemberian Allah ketika saudara dan saya menjadi orang-orang percaya, ketika kita bertobat, ketika kita memberi diri kita kepada Tuhan, maka saudara, alam mengaruniakan kepada kita kesukaan rohani itu. Allah memberikan kita kesukaan rohani yang membuat kita bergairah di dalam mengiring Tuhan, yang membuat kita dapat melakukan segala sesuatu dengan landasan kesukaan-kesukaan rohani. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam hal apa saja saya sudah menyampaikan saudaraku dalam bagian yang pertama bahwa ada 5 hal yang kita dapat kerjakan di dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, ini mesti dilakukan sebagai orang Kristen yang betul-betul mengerjakan bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi merupakan kesukaan dari setiap pribadi kita, orang-orang percaya. Bagian itu adalah mengenai pemuritan yang berkaitan erat dengan pengajaran firman Allah. Nanti pada bagian berikutnya saya akan membahas topik itu secara khusus tentang pengajaran, tentang pemuritan, saudaraku. Yang kedua tentang persekutuan. Lalu yang ketiga tentang ibadah, yang keempat tentang pelayanan, dan yang kelima tentang penginjilan. Nah, itu 5 habit atau 5 kesukaan yang dimiliki oleh gereja mula-mula. Dan kesukaan seperti ini saudaraku sekali lagi tidak datang dari dalam pribadi mereka secara alami, tetapi lewati sebuah pemberian yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Ayat-ayat yang saya sudah baca pada pagi hari tadi, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, menjadi dasar atau menjadi landasan kenapa kita harus memiliki kesukaan rohani. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya juga sudah menyampaikan ketika orang memiliki kesukaan rohani, ketika orang memiliki habit rohani itu, saudaraku yang diberkati yang datangnya dari Tuhan, maka ada ciri-ciri khusus. Ada saudaraku action, ada gaya yang saudaraku mulai ditampilkan. Nah, ini saudara yang diberkati oleh Tuhan, gaya atau action ini menunjukkan adanya perbedaan antara orang-orang yang melakukan sesuatu kegiatan rohani hanya sekedar sebuah rutinitas, dengan orang-orang yang melakukan semua kegiatan rohani dengan dasar adalah kesukaan. Itu akan berbeda sekali, saudaraku. Nah, tentu kita tidak bisa melihatnya dari kacamata kita, tetapi saudara dari kacamata firman Allah. Nah, saya temukan di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ayat pokok kita, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-46, kita temukan di sana saudara yang diberkati oleh Tuhan, ciri-ciri atau sikap-sikap orang yang memiliki kesukaan rohani. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tadi pagi saya membahas salah satunya yaitu bertekun. Mereka akan bertekun. Nah, kata bertekun di sana tidak hanya sekedar orang-orang yang terlibat secara rutinitas atau formalitas secara terus-menerus, tetapi orang-orang yang saudaraku betul-betul melakukan segala sesuatu kegiatan rohani itu dengan penuh ketelitian,
dan keteraturan. Kata bertekun itu kenapa demikian punya arti? Karena berasal dari bahasa Yunani yang namanya proskoriantes, atau sesuatu kegiatan yang dilakukan terus-menerus dengan ketekunan. Saudara, jadi ketika gereja mula-mula mereka melakukan kegiatan-kegiatan rohani itu, mereka tidak melakukan kegiatan rohani itu hanya sekedar rutinitas, mereka hanya datang beribadah, dengar pengajaran asal-asalan, bukan. Tapi mereka melakukan dengan penuh ketelitian, mereka melakukan dengan penuh keteraturan, saudaraku. Yang kedua, saya membahas bagian yang kedua tadi, dan ini yang sempat terpotong, saudaraku yang diberkati, dan saudara saya mau bagikan ini pada kesempatan sore hari ini. Action yang jelas adalah, saudaraku yang diberkati, kita temukan di dalam ayat-ayat itu tujuan goal mereka. Goal yang mereka inginkan tercapai pada waktu itu adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, menurut catatan suratan Filipi, menurut catatan kisah para rasul itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana jiwa-jiwa itu kemudian diselamatkan, adanya multiplikasi, adanya pertambahan jiwa-jiwa. Saudaraku, adanya petobat-petobat baru yang kemudian bergabung, yang kemudian saudaraku ada menjadi komunitas itu, termasuk di dalam komunitas itu. Nah, ini yang saudaraku menjadi hal yang tidak boleh kita lupakan. Ini hal kedua yang saya mau seberangkan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau orang memiliki kesukaan rohani, kalau orang memiliki kesukaan rohani, goalnya bukan untuk dirinya, goalnya bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi goalnya adalah untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Sesuatu yang mau dilakukan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Bagaimana melihat pelayanan itu menjadi berkembang, bagaimana melihat jiwa-jiwa bertumbuh, bagaimana melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Ini goal. Nah, goal-goal seperti ini hanya dimiliki atau hanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dapat dikerjakan, dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesukaan rohaninya datangnya dari Tuhan. Karena kalau kesukaan beribadah itu munculnya dari diri saudara dan saya, maka saudaraku yang diberkati, cenderung goal-goal itu bukan untuk Tuhan, tapi goal-goal itu untuk dirinya. Karena dia melakukan sesuatu dengan target, dengan saudaraku motivasi, dengan keinginan untuk pencapaian-pencapaian di dalam pribadinya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, sangatlah keliru jikalau kita beribadah, jikalau kita saudaraku melayani Tuhan, jikalau kita bersekutu, jikalau kita belajar Alkitab hanya dengan tujuan, hanya dengan motivasi saudaraku untuk kepentingan diri kita. Itu adalah sesuatu yang betul-betul sikap yang tidak perlu, yang tidak boleh dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus memiliki sikap goal untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang diberkati, goal dan sikap untuk kemuliaan Tuhan ini sekali lagi muncul atau menjadi nyata oleh karena saudara yang diberkati, kita memiliki kesukaan rohani di dalam Tuhan. Oleh karena Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita yang mendorong kita melakukan segala sesuatu tanpa embel-embel, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ibadah itu bukan untuk diberkati. Belajar Alkitab bukan hanya untuk pintar. Baca Alkitab bukan untuk sekedar tahu sesuatu di dalam Alkitab. Tapi ketika kita mempelajari Alkitab, kita mempelajari firman Allah, dengar khotbah, beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, goal kita jelas, saudaraku yang diberkati, adalah untuk kepentingan pelayanan pekerjaan Tuhan. Bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan, bagaimana saudaraku yang diberkati ada multiplikasi di dalam pelayanan, itu yang harus menjadi goal kita. Nah, kalau goal kita seperti ini, saudaraku yang diberkati, itu pasti otomatis segala sesuatu yang kita lakukan itu akan didorong dengan rasa kesukaan yang tinggi. Tetapi kalau goal kita berbeda, maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa Anda akan melakukan segala sesuatu nanti ogah-ogahan. Anda akan melakukan sesuatu akan penuh dengan persungutan. Anda akan melakukan segala sesuatu dengan banyak sekali alasan, saudaraku. Kenapa? Karena ketika goal-goal pribadimu tidak tercapai, itu akan membuat Anda jenuh, membuat Anda dan saya mulai rasa bahwa kok iring Tuhan seperti ini, kok saya sudah melayani Tuhan sekian lama, saya tidak dapat sesuatu yang saya inginkan, saya dapatkan, saudara. Nah, ini keliru. Jadi kita harus memiliki goal yang jelas, yaitu untuk multiplikasi pelayanan,
Kalau saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, multiplikasi pelayanan jiwa-jiwa untuk kemuliaan dan kepentingan bagi kerajaan Allah, maka saudara, kesemangatan kita, kesukaan kita di dalam beribadah, kesukaan kita di dalam mengiring Tuhan, kesukaan kita di dalam melayani Tuhan tidak akan pernah kendor, saudaraku yang diberkati. Karena goal kita jelas adalah multiplikasi, adalah pelayanan jiwa-jiwa. Kita tidak mau pandang di mana saja, kapan saja, waktu apa saja, situasi apa saja, karena goal kita bukan kepentingan diri kita, goal kita bukan kesenangan diri kita. Maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita cenderung untuk terus bergairah melayani Tuhan dengan melewati mungkin begitu banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada begitu banyak hambatan yang tidak bisa kita hindari. Tetapi sudah itu akan tidak bisa menghambat kesukaan kita, karena memang goal kita adalah jiwa-jiwa. Goal kita adalah sudah untuk kemuliaan Tuhan. Goal kita adalah untuk kepentingan kerajaan Allah, bukan untuk kepentingan diri kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nah ini penting sekali. Karena itu jemaat ataupun hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ingat, goal kita tidak boleh seperti yang dikatakan Paulus di dalam suratan Roma pasal 16. Kalau kita baca, ada orang-orang yang saudaraku yang diberkati melayani Tuhan untuk mentuhankan perutnya, melayani Tuhan seperti yang saudaraku dikatakan juga di dalam suratan Timotius, adalah untuk mencari keuntungan, beribadah untuk mencari keuntungan. Nah, kalau kita melakukan seperti ini, saudaraku yang diberkati, itu dasarnya jelas bahwa dia tidak melakukan karena ada kesukaan rohani, dia tidak melakukan karena ada gairah rohani, tetapi ada kepentingan di balik itu. Nah, orang seperti ini biasanya kalau saudaraku yang diberkati dia mau dapat sesuatu, dia pun semangat minta ampun, ya saudaraku, rajin minta ampun, ya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika sesuatu yang mau didapat untuk pribadinya tidak tercapai, maka semangatnya mulai kendor. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia mulai putus asa, dia mulai mundur di tengah jalan, dia mulai berkata Tuhan tidak baik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena goalnya, karena tujuannya keliru, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ini yang saya ingin tekankan pada kesempatan hari ini, saudaraku, sore hari ini. Jadi, kesukaan rohani itu memberi ciri yang berbeda. Kesukaan rohani itu membuat ciri yang berbeda. Makanya saya terlampau yakin, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelayanan-pelayanan yang didasari oleh kesukaan rohani itu akan berdampak sekali bagi pertumbuhan jiwa-jiwa. Saudara, tadi pagi saya sempat singgung bahwa ketika berbicara tentang multiplikasi, bukan hanya sekedar pertambahan jiwa di dalam sebuah ruang kebaktian. Saudara, berbicara tentang multiplikasi bukan hanya sekedar bertambahnya anggota jemaat. Berbicara tentang multiplikasi pelayanan, saya lebih cenderung kepada pengertian, saudaraku, bagaimana orang itu betul-betul mengalami pertobatan sejati, sehingga dia betul-betul menjadi orang yang menjadi warga kerajaan Allah, bukan hanya sekedar menjadi anggota gereja tertentu, bukan hanya sekedar terdaftar di dalam anggota gereja tertentu, tetapi orang ini betul-betul, saudaraku, mengalami sebuah perubahan hidup, pertobatan yang sungguh, pemulihan yang sungguh. Ini yang saya sebut dengan multiplikasi atau pertumbuhan. Ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan hanya bicara tentang kuantitas, bukan hanya bicara tentang jumlah, tapi berbicara tentang, saudaraku, betul-betul adanya sebuah kualitas hidup yang berkenan kepada Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda sedang menyaksikan siaran ini, itu adalah sikap atau efek daripada kesukaan rohani yang kedua. Yang ketiga, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan di dalam ayat firman Tuhan ini, ya. Yang ketiga, saya bacakan buat kita di dalam ayat Kisah 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan
tulus hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang ketiga yang saya temukan di dalam ayat-ayat pembacaan firman Tuhan pada kesempatan diberkati ini, saudara, orang yang memiliki kesukaan rohani, saudara yang diberkati oleh Tuhan, action hidup rohaninya juga akan semakin lebih baik. Saudaraku yang diberkati ya. Jadi yang tadinya tidak bertobat, jadi saudaraku bertobat. Yang tadinya hidup kekristenannya mungkin kanak-kanak, jadi dewasa. Yang tadinya pemahaman kebenarannya sedikit, saudaraku yang diberkati, tambah meningkat. Nah, ini orang yang saudaraku yang diberkati karena memiliki kesukaan rohani. Jadi kalau orang ibadah, datang, saudaraku bawa masalah, pulang tetap bawa masalah, saudaraku pemulihan hidup tidak terjadi, datang bawa dosa, pulang tetap bawa dosa, saudaraku datang bawa kejahatan, pulang tetap bawa kejahatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini berarti sesuatu yang perlu dipertanyakan. Kerinduan seseorang ketika beribadah kepada Tuhan dengan kesukaan rohani, dengan kesukaan rohani yang sungguh, dengan betul-betul yang memiliki ketekunan, memiliki tujuan, goal yang betul, dia akan mengalami perubahan hidup yang signifikan. Alkitab berkata dalam suratan Kolose bahwa dia akan dibaharui dari hari ke hari. Dibaharui dari hari ke hari, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jadi dia tidak akan stagnan. Orang Kristen akan mengalami pertumbuhan. Dia akan mengalami peningkatan iman, saudaraku. Dia akan mengalami multiplikasi dari dalam pribadinya juga. Jadi saudaraku akan terjadi perubahan. Ya saudaraku, jangan sampai kita sudah 10 tahun ikut Tuhan, 10 tahun jadi majelis, 10 tahun pelayan gereja, 10 tahun saudara guru sekolah minggu dan lain sebagainya, tetapi saudaraku yang diberkati tidak ada peningkatan iman kita. Saudara, kita stagnan terus. Nah, ini menandakan bahwa kita melakukan segala sesuatu itu hanya rutinitas. Orang yang melakukan segala sesuatu tidak hanya rutinitas, tapi dilandasi oleh kesukaan rohani yang datangnya dari Tuhan, itu akan memberikan efek dampak yang berpengaruh sekali terhadap imannya, terhadap pertumbuhan rohaninya, sehingga dia betul-betul akan menjadi orang Kristen yang berbeda sekali. Sudah lihat di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Saudara bayangkan, mereka tiap-tiap hari datang ke bait Allah. Wah, ini luar biasa, saudara. Mereka membagi-bagikan, mereka saudaraku sehati, mereka tidak ada yang satu dengan yang lain, saudaraku yang diberkati, saling mengejek, saling iri hati, saling dengki. Kita tidak temukan di dalam ayat itu, saudaraku yang diberkati. Nah, ini yang saya rasa kita perlu lakukan juga. Nah, saya ulang, hal-hal seperti ini didasari oleh kesukaan rohani. Ini kesukaan rohani yang sangat luar biasa. Karena itu saudara, pada kesempatan diberkati ini, 3 hal yang saya seberangkan buat kita. Mulai dari tadi pagi sampai sekarang, ini bagian lanjutannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya berharap untuk dapat memberkati kita semua. Seberapa saudara yang menyaksikan siaran ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mulai mengimplementasikan dalam hidup kita masing-masing. Kita mau menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang melakukan segala sesuatu yang kesukaannya hanya dari dalam diri kita, atau betul-betul kesukaan yang datangnya dari Tuhan. Jikalau kita melakukan segala sesuatu yang kesukaannya datangnya dari Tuhan, izinkan saya untuk menyampaikan kepada saudara, itu harus terbukti dalam hidup saudara. Saudara tidak hanya bisa mengatakan saya rajin gereja, saudara tidak hanya bisa mengatakan bahwa saya rajin beribadah, saya rajin persekutuan, tidak bisa. Itu harus terbukti dalam realita hidup saudara. Jikalau sudah mulai terbukti dalam realita hidup saudara dengan 3 ciri yang tadi saya sampaikan mulai sejak pagi tadi, bertekun atau proskoriantes, melakukan segala sesuatu dengan ketelitian dan keteraturan secara terus menerus. Yang kedua, saudaraku yang diberkati, yang tadi kita baru perhatikan, goal kita, tujuan kita jelas adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk multiplikasi jiwa, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, ketika saudara mulai, saudaraku yang dikasihi Allah, mengalami pertumbuhan iman, saya mulai merasakan bahwa saya tidak seperti 2 tahun yang lalu, saya mulai merasakan bahwa saya tidak seperti 5 tahun yang lalu. Nah, itu tanda bahwa Anda sedang melakukan segala sesuatu dengan kesukaan rohani yang datangnya dari Tuhan. Tapi sebaliknya, jikalau Anda dan saya mulai melakukan segala sesuatu dengan persungutan, dengan saudaraku tidak teliti, kita asal-asalan, melayani asal-asalan, saudaraku, goal kita tidak jelas, kemuliaannya hanya untuk diri kita, bukan untuk kemuliaan Tuhan, saudaraku yang diberkati, maka itu perlu diperbaiki pada kesempatan ini. Nah, saudara,
Saya berharap saudara semua yang menonton siaran ini, dimanapun saudara sedang berada, mungkin yang di Kota Kupang atau di daerah-daerah lain, saudaraku yang diberkati, saya berharap ini boleh menjadi berkat, bukan hanya untuk diri saudara. Jika saudara berkenan dapat bagikan juga bagi orang lain. Dan saya ingin akan menyampaikan lagi, saudaraku yang diberkati, secara terperinci 5 kesukaan orang Kristen itu. Saya saudaraku akan menyampaikan 5 kesukaan orang Kristen itu. Tetap stay di saudaraku bagian channel saya ini pada hari-hari berikutnya. Nanti saudaraku saya akan membagikan khusus apa itu pemuritan atau belajar firman yang sesungguhnya, apa itu saudaraku persekutuan, apa itu ibadah, apa itu pelayanan, penginjilan, semua kita akan bahas di dalam bagian-bagian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dimanapun Anda berada. Doa saya bahwa saudara akan terus dipakai Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Doa kita semua bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Doa kita semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh diberi sesuatu pengharapan yang luar biasa untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Saya Pendeta Ebenezer Plaimo, saudaraku yang diberkati, sampai ketemu di lain kesempatan. Shalom, God bless you all.